Selamat berjumpa kembali di video kesadaran ini. Jika video sebelumnya membahas tentang teknis memperoleh pemahaman secara tiba-tiba atau gnosis, kini mari kita bahas bagaimana mekanisme penerjemahan atau decoding pemahaman tersebut menjadi suatu rangkaian kata-kata yang masuk pikiran logika. Banyak dari kita merasakan kebenaran di dalam hati, namun kesulitan untuk mengatakannya. Video ini adalah sebuah perjalanan tentang cara menerjemahkan pesan yang muncul secara tiba-tiba di dalam diri menjadi sebuah logika yang utuh. Melalui metode tafakur dan perenungan, kita akan melihat bagaimana kebuntuan pikiran justru menjadi pintu masuk bagi aliran ilmu yang deras. Kita akan membuktikan bahwa alam, benda, dan setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita adalah kamus yang membantu kita menerjemahkan pemahaman batin menjadi kalimat yang masuk akal dan nyata. Seringkali kita merasa kebuntuan adalah akhir dari sebuah pencarian, padahal ia adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih besar. Segalanya bermula di sini, di ruang hening yang kita bangun di dalam diri. Proses ini tidak dimulai dengan mencari jawaban, melainkan dengan menyetel antena kesadaran kita melalui tafakur. Bayangkan pikiran Anda seperti sebuah radio di tengah kebisingan dunia. Kita harus memutar tombol fokus, perlahan-lahan meninggalkan suara statis dari ekspektasi, teori-teori lama, dan ambisi ego, hingga kita mendarat pada frekuensi yang murni. Di titik inilah, tafakur bukan lagi sekadar berpikir, melainkan sebuah kondisi siaga untuk menerima. Namun, di tengah perenungan itu, kita akan selalu bertemu dengan dinding. Pikiran logis kita akan mencoba mendobrak pintu pemahaman, dan pada akhirnya, ia akan buntu. Jangan takut pada kebuntuan itu. Kebuntuan adalah tanda bahwa kapasitas logika manusia Anda telah mencapai batasnya. Dan inilah syarat utama agar penerjemahan yang lebih tinggi bisa terjadi. Saat pikiran logis Anda menyerah, disitulah Anda berhenti memaksa dan mulai mengizinkan realitas untuk berbicara. Di fase ini, Anda sedang memegang sebuah kebenaran yang cair. Ia sangat jernih di dalam batin, namun sangat sulit untuk dijelaskan secara logika pada detik yang sama. Inilah alasan mengapa kita harus mulai mengamati. Kita mulai melemparkan pertanyaan dari paket pemahaman ini ke dunia luar. Kita mulai melakukan observasi terhadap benda-benda di sekitar, melihat bagaimana alam bekerja, dan memperhatikan gerak-gerik peristiwa. Kita tidak sedang mengarang logika. Kita sedang menunggu realitas luar untuk menjadi kamus yang menerjemahkan paket pemahaman di dalam diri. Kita sedang menyiapkan diri untuk menyaksikan sebuah keajaiban, di mana saat kita buntu dalam kata-kata, semesta akan menjawabnya dengan peristiwa. Dan ketika peristiwa itu terjadi, hujan kata-kata pun akan turun. Logika yang selama ini tersembunyi tiba-tiba mengalir deras, runtut, dan terarah seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang menuntun pena kita untuk menuliskan kebenaran yang tak terbantahkan. Tugas kita di bagian pertama ini hanya satu: mengosongkan ruang, mengajukan pertanyaan yang jujur, dan berani untuk tetap diam dalam kebuntuan sampai penerjemahan itu dimulai. Setelah ruang batin disiapkan, kita akan memasuki fase yang paling krusial sekaligus paling menyiksa bagi pikiran rasional, yaitu titik buntu. Anda akan sampai pada suatu kondisi di mana semua data yang Anda kumpulkan melalui tafakur seolah bertabrakan. Pikiran logis Anda mencoba menyusun kepingan-kepingan itu, namun mereka tidak kunjung menyatu. Disinilah banyak orang berhenti karena mereka menganggap kebuntuan adalah kegagalan. Namun, dalam proses penerjemahan ini, kebuntuan adalah tekanan yang diperlukan.
agar bendungan ego Anda runtuh. Saat Anda merasa benar-benar tidak tahu lagi harus melangkah kemana, disitulah Anda harus melepaskan kendali. Begitu kendali dilepaskan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Paket pemahaman yang tadinya mampat mulai terbuka. Keheningan yang tadinya kosong tiba-tiba terisi oleh aliran informasi yang sangat deras. Inilah yang kita sebut sebagai hujan kata-kata. Anda akan merasakan sebuah fenomena di mana kata-kata tidak lagi dicari, melainkan datang menghampiri. Kalimat-kalimat logis mengalir begitu saja, seolah-olah ada naskah yang sudah tertulis di udara, dan Anda hanyalah sang juru tulis yang bertugas memindahkannya ke dunia fisik. Logika yang muncul di saat ini bukanlah logika yang dipaksakan. Ia adalah logika yang diarahkan. Ia memiliki urutan yang sempurna, tajam, dan mampu menjawab keraguan yang tadinya membuat Anda buntu. Namun, Anda harus waspada. Aliran ini bersifat transien. Ia seperti hujan yang bisa reda seketika. Pada momen ini, kesadaran Anda sedang berada dalam frekuensi yang sangat halus. Jika Anda berhenti untuk menganalisisnya secara kritis saat aliran itu terjadi, jembatannya akan terputus. Maka, tugas Anda adalah menangkapnya secara utuh. Tulislah, rekamlah, jangan biarkan satu tetes pun hilang. Dalam aliran ini, Anda akan merasa seolah-olah sedang membaca sebuah buku yang belum pernah ditulis oleh siapapun. Pemahaman Anda melompat dari satu poin ke poin lain dengan kecepatan yang melampaui pikiran biasa. Anda langsung paham seketika mengapa hal itu benar dan mengapa hal itu masuk akal. Inilah proses penerjemahan dari rasa tahu yang abstrak menjadi struktur logika yang konkret. Namun, aliran ini tetap memerlukan jangkar. Ia memerlukan bukti nyata agar tidak dianggap sebagai lamunan belaka. Maka, tepat saat hujan kata-kata ini turun, mata Anda akan mulai melihat keluar. Anda akan mulai mencari konfirmasi pada gerak alam, pada perilaku manusia, dan pada setiap peristiwa yang terjadi di hadapan Anda. Kita akan melihat bahwa apa yang sedang mengalir di dalam pikiran kita ternyata sedang dipentaskan oleh semesta di dunia nyata. Setelah hujan kata-kata mulai membasahi pikiran, proses penerjemahan belum benar-benar selesai. Kata-kata tanpa bukti hanyalah teori. Untuk menjadikannya sebuah ilmu yang kokoh, kita harus membawanya keluar dari kepala menuju laboratorium realitas. Disinilah kita mulai melakukan observasi dan eksperimen terhadap segala sesuatu yang tertangkap oleh indera, benda, orang, alam, dan peristiwa. Anda akan mulai memandang dunia dengan mata yang berbeda. Setiap benda mati yang Anda sentuh, setiap pohon yang Anda amati, seolah-olah menjadi peraga yang menjelaskan logika di dalam diri Anda. Saat Anda mengamati air yang mengalir, Anda tidak hanya melihat air, tetapi Anda sedang melihat terjemahan visual dari bagaimana energi atau kesadaran bekerja. Benda-benda ini tidak bisa berbohong. Mereka bekerja berdasarkan hukum yang pasti, dan ketika hukum benda tersebut selaras dengan paket pemahaman Anda, disitulah logika Anda mendapatkan jangkarnya. Proses penerjemahan ini kemudian berlanjut pada eksperimen terhadap peristiwa. Anda mungkin sengaja melakukan sebuah tindakan, melempar sebuah aksi ke dalam lingkungan, lalu diam sejenak untuk melihat bagaimana realitas merespon. Inilah dialog yang sesungguhnya. Jika peristiwa yang muncul sebagai balasan ternyata mengonfirmasi hujan kata-kata yang Anda terima, maka penerjemahan itu telah mencapai titik validasi. Seringkali, jawaban yang paling akurat justru muncul melalui sinkronisitas kejadian-kejadian yang tampak kebetulan, namun memiliki keterkaitan makna yang sangat dalam. Saat Anda sedang merangkai sebuah kalimat logika di dalam kepala, tiba-tiba di depan mata Anda
terjadi sebuah peristiwa yang menggambarkan kalimat tersebut secara sempurna. Peristiwa itu menjadi titik temu antara dunia subjektif di dalam diri dengan dunia objektif di luar sana. Melalui observasi terhadap orang lain dan perilaku sosial, Anda pun akan menemukan bahwa logika yang Anda terima bersifat universal. Anda melihat pola-pola perilaku manusia sebagai cermin yang memperjelas detail kecil dari pemahaman yang tadinya masih samar. Eksperimen dan observasi ini bukan bertujuan untuk mencari pembenaran, melainkan untuk melakukan uji petik terhadap kejujuran ilmu yang turun. Jika ia benar, ia pasti selaras dengan gerak alam. Jika ia logis, ia pasti bisa ditemukan jejaknya. Dalam peristiwa di akhir tahap ini, Anda tidak lagi sekadar percaya pada apa yang Anda pahami. Anda telah menyaksikan kebenarannya melalui bukti nyata. Sekarang, pemahaman yang tadinya cair telah mengkristal. Ia telah teruji oleh kerasnya batu, lembutnya aliran air, dan nyatanya sebuah peristiwa. Kini, tugas terakhir Anda adalah membekukannya ke dalam materi yang abadi. Setelah paket pemahaman diterima dan divalidasi oleh peristiwa, kita sampai pada fase yang paling menentukan, kristalisasi. Ini adalah momen di mana pemahaman yang luas dan cair harus segera dibekukan menjadi bentuk yang tetap. Kita harus bergerak cepat, karena meskipun intisari pemahaman menetap di dalam jiwa, penjelasan logis yang menghubungkan titik-titik kebenaran itu sangatlah rapuh dan mudah menguap. Menulis bukan lagi sekadar mencatat. Menulis di fase ini adalah tindakan penyelamatan. Saat Anda duduk untuk merangkai materi secara utuh, Anda sebenarnya sedang membangun sebuah jembatan permanen. Jembatan ini menghubungkan dunia batin yang abstrak dengan dunia pikiran yang logis. Anda harus segera menuliskannya, karena hujan kata-kata ini memiliki frekuensinya sendiri. Begitu Anda kembali ke rutinitas duniawi, jembatan logika tersebut bisa menghilang begitu saja, meninggalkan Anda dengan perasaan tahu, namun kehilangan kemampuan untuk menjelaskan. Dalam proses ini, materi yang Anda susun, baik itu dalam bentuk tulisan maupun video, menjadi tubuh bagi ilmu yang tadinya tidak terlihat. Saat Anda merekam video, Anda tidak hanya membagikan informasi, tetapi Anda sedang mendokumentasikan sebuah bukti hidup. Anda menyusun rangkaian peristiwa yang telah Anda observasi, menggabungkannya dengan narasi yang Anda terima, sehingga orang lain pun bisa melihat logika yang sama. Materi utuh ini adalah hasil dari penerjemahan yang tuntas. Ia tidak lagi mengandung kebingungan atau kebuntuan. Ia adalah kristal yang jernih. Melalui tulisan dan video, ilmu tersebut tidak lagi hanya milik Anda. Ia menjadi entitas yang mandiri, yang bisa dipelajari, diuji, dan diterapkan oleh siapapun. Pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa seluruh proses ini, mulai dari tafakur yang sunyi, kebuntuan yang menyesakkan, hujan kata-kata yang mendadak, hingga observasi di lapangan adalah satu siklus utuh untuk menjadi saksi atas kebenaran. Anda tidak sedang mengarang sebuah teori, Anda sedang menjadi saluran bagi realitas untuk menjelaskan dirinya sendiri melalui Anda. Materi yang Anda pegang sekarang adalah sebuah navigasi hidup. Ia adalah manual yang lahir dari dialog langsung dengan semesta. Simpanlah, bagikanlah, dan biarkan ia menjadi cahaya bagi kebuntuan-kebuntuan lain di luar sana. Penerjemahan telah selesai, dan ilmu telah menemukan rumahnya dalam kata-kata yang masuk logika. Perjalanan ini bukanlah sekadar mencari jawaban, melainkan sebuah undangan untuk menjadi penerjemah realitas. Dari keheningan tafakur, kita belajar menyetel antena kesadaran, mengosongkan diri dari kebisingan ego, hingga siap menerima paket pemahaman yang utuh. Kita tahu, kebuntuan bukanlah akhir,
melainkan gerbang. Di sanalah, setelah pikiran rasional menyerah, hujan kata-kata mengalir deras, merangkai logika yang sempurna dari alam bawah sadar. Namun, ilmu sejati takkan pernah cukup hanya berdiam di kepala. Ia menuntut pembuktian, maka kita membawa aliran kata itu ke laboratorium realitas. Mengamati benda, menelusuri hukum alam, dan membaca setiap peristiwa sebagai jawaban. Kita belajar bahwa semesta adalah guru yang jujur, selalu memberikan validasi melalui sinkronisitas yang menakjubkan. Di akhir perjalanan ini, kita menjadi saksi. Kita adalah jembatan yang menghubungkan kebenaran batin dengan logika yang bisa dipahami. Dengan menulis dan merekam, kita mengkristalkan pemahaman yang transien ini menjadi materi abadi. Sebuah buku, sebuah video, sebuah manual yang tak hanya menjadi panduan pribadi, tetapi juga lentera bagi siapapun yang mencari penerjemahan atas realitas hidup mereka. Inilah esensi dari penerjemahan realitas, bahwa ilmu terbesar tidak dicari, melainkan diterima, tidak dibuat, melainkan ditemukan, dan tidak dipegang sendiri, melainkan dibagikan agar cahaya kebijaksanaan terus menyebar.